sebagaimana juga para ulama kita, para salaf juga berdiskusi. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an mengatakan ya terhadap orang-orang yang menentang Islam dari kalangan Nasrani, ahlul kitab, wajadilhum billati iya ahsan, dan berjidallah dengan mereka tentu dengan cara yang baik. Salawat dan salam selalu hendaknya kita aturkan kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki pembahasan, maka izinkan beberapa menit saya menyampaikan sebuah klarifikasi dan juga menyampaikan sebuah i'tikad baik, menyambut baik terhadap beberapa pernyataan dari saudara kita. Sebelumnya saya mewakili dahulu ya, karena ini dalam ranah Sumatera Barat. Ya, saya sampaikan melalui kajian ini karena hal-hal tersebut juga disampaikan oleh orang yang bersangkutan melalui kajiannya gitu. Yakni saudara kita yang bernama Jelita Donald ya. Jadi beliau ini dalam suatu kajiannya pernah melayangkan tantangan untuk diskusi. Kalau bahasa kita munaqasyah, mubahasah. Mungkin kalau dalam bahasa dia debat. Ya, tidak jadi masalah. Jadi dahulu juga kami sebelumnya kami perkenalkan bahwasanya ana sendiri ya Abdul Faruq salah satu tergabung dalam forum Dai Muda Minang yang bertempat di Sumatera Barat. Ada beberapa teman yang mana kami membuat forum ini sebagai wadah untuk diskusi. Karena untuk menjawab fitnah-fitnah itu terkadang kita butuh untuk berdiskusi. Sebagaimana juga para ulama kita, para salaf juga berdiskusi. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an mengatakan ya terhadap orang-orang yang menentang Islam dari kalangan Nasrani, ahlul kitab, wajadilhum billati iya ahsan, dan berjidallah dengan mereka tentu dengan cara yang baik. Jadi beliau ini ya mengatakan bahwasanya salafi itu adalah mujassimah. Kemudian juga dia mengatakan bahwasanya salafi itu ya adalah tidak merujuk kepada kitab-kitab turas menurut dia gitu. Hanya sanadnya sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah saja. Dan kemudian yang paling parah dia mengatakan ulama-ulama salafi itu suka mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia, takfiri, dan suka membid'ah-bid'ahkan, kan itu. Maka pertama kali dia mengajak salafi. Yang perlu kita sampaikan kepada beliau yang terhormat bahwasanya salafi itu bukan organisasi. Itu yang pertama, bukan yayasan tertentu, bukan lembaga tertentu. Salafi itu adalah nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena para ulama kita, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama muasirin, ulama mutaakhirin, seperti Syekh Shalih Al Fauzan. Jadi Syekh Shalih Al Fauzan ini adalah ulama fenomenal. Buku beliau tidak hanya ya kita sebagai salafiyun memegangnya, bahkan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ini juga memakai buku beliau sebagai rujukan. Contoh saja PP Muhammadiyah, ya ormas Islam Muhammadiyah, salah satu buku referensi mereka dalam masalah akidah. Untuk ulama tarjih mereka menggunakan buku Kitabut Tauhidnya Syekh Shalih Al Fauzan. Jadi ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan salafiyun ya, atau manhaj salaf, atau pengikutnya namanya salafi ya, jamaknya salafiyun, mereka adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu apa? Ahlu sunnah itu adalah humul ladzina yasiruna ala sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wal jama'atu hum alladzina yajtami'una 'alal haqqi wa la yatafarraqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi akhiril wasayil ashri fi akhir suratil an'am wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu
wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi yang dimaksud dengan salafiyun ya, ataupun ahlus sunnah wal jamaah, ataupun al-firqatu an-najiyah, atau at-taifatul mansurah, mereka adalah orang-orang yang yasiruna ala sunnatir rasul, orang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlus sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ya bukan ormas tertentu. Jadi kan dia melayangkan tantangan depan kepada salafi. Salafi yang mana Pak? Gitu. Kalau seandainya Bapak memang serius, ya layangkan saja kepada organisasi atau yayasan ataupun per individu sebutkan namanya. Maka tentu akan bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kita berdiskusi dengan cara yang baik, enggak apa-apa. Ya. Karena para ulama kita juga berdiskusi ya, seperti Ibnu Abbas, sahabiyun jalil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berdiskusi dengan Khawarij. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berdiskusi dengan ahlul bid'ah yang membuat zikir berjamaah di Masjid Kufah. Sebagaimana riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam Sunan Ad-Darimi, dan riwayatnya disahihkan oleh para ulama hadis. Kemudian juga Imam Ahmad berdiskusi dengan pentolan Mu'tazilah. Banyak ulama kita, bahkan ulama ya Syekh Syekh Albani juga pernah berdiskusi, ya kan, dengan salah seorang ulama Asy'ari di Urdun, di Yordania, As-Saqaf itu, Said Hasan As-Saqaf. Biasa saja gitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harus jelas, sebagaimana dahulu kami pernah ya teman-teman di forum Dai Muda Minang ya, Ranah Minang, menanggapi ingin berdiskusi dengan Ar-Razi Hashim ya, maka beliau minta surat resmi gitu ya, ditujukan ke lembaga mana. Demikian juga kita meminta ya, kami meminta kepada beliau ini, kepada Akhi Jelita Donald ya, untuk melayangkan surat resmi salafi mana yang beliau ingin berdiskusi gitu, atau bermujadalah atau munaqasyah atau mubahasah yang kepada yang siapa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan perkataan beliau mengatakan bahwasanya pelajaran kita, akidah kita itu hanya sampai sanadnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kita jawab, ini adalah tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta dan realita dan kenyataannya. Kenapa? Karena dalam setiap pelajaran itu, dalam setiap menuntut ilmu agama itu ada at-tadarruj, ada jenjang-jenjangnya, ada tertib yang harus ditempuh. Ya, jangankan ilmu akidah ya. Adapun kita mempelajari, bagi pemula adalah kitab Usul As-Salasah, ya, kemudian kitab Tauhid, ini untuk pemula gitu. Karena kalau seandainya seorang talib, seorang santri langsung belajar misalkan kitab Tauhidnya Imam Ibnu Khuzaimah, ini kan bahasanya lebih tinggi gitu. Atau kita mempelajari Syarhus Sunnah, langsung itu gitu ya, kitabnya Imam Al-Muzani, salah seorang murid terkenal dari Imam Asy-Syafi'i. Maka butuh tadarruj, maka kita pelajari dulu kitab-kitab kecil, kitab-kitab mukhtasar ya, seperti Al-Usul As-Salasah, atau kita langsung mempelajari ya Syarhu Al-I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Lalaka'i, langsung kita mempelajari ya, yang mana bahasanya cukup tinggi, bahasanya cukup rumit karena ditulis oleh salaf ya, ulama salaf. Atau kitab langsung Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Ali As-Sabuni ya. Tentu tadarus dalam untuk ilmu itu yang kitab-kitab ringan dulu, kitab-kitab yang mudah untuk dicerna. Jadi kita bukan hanya mempelajari kitab tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak itu saja. Itu hanya sebagai muqaddimah, itu hanya sebagai pendahuluan. Sebagaimana juga orang-orang yang mempelajari misalkan fikih mazhab, fikih Imam Syafi'i, apakah dia langsung mempelajari Minhajul Talibin? Kan enggak. Dia dulu belajar Safinatun Najah. Sekarang saya tanya, penulis Safinatun Najah itu mutaqaddimin atau muasirin? Ulama salaf atau khalaf? Nah, itu ulama sekarang itu ya. Ya bukan ulama di abad 300 Hijriah atau di 400 Hijriah, tidak.
Maka ya ini adalah tuduhan yang tidak mendasar. Maka saya akan nukilkan kitab-kitab yang menjadikan yang dijadikan rujukan oleh ulama Ahlus Sunnah ya. Dan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini diambil dari kitab-kitab ulama salaf ini. Di antaranya apa? Ya, di antaranya kitab yang dijadikan rujukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Banyak sekali. Seperti Al-Imanu ya, Kitabul Iman ya, li Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah. Ini salaf ya. Ini termasuk generasi salaf ini. Karena di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya mafhumus salaf ya, pemahaman dari salaf bi tahdidiz zaman ya, berdasarkan waktunya itu kapan. Ada ulama yang mengatakan sampai tahun 400-an Hijriah gitu. Dan beliau ini Kitabul Iman oleh Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam ini beliau meninggal tahun 224 Hijriah. Kemudian juga Al-Iman ya, Kitabul Iman yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abi Bakar bin Abi Syaibah, wafat tahun 235 Hijriah. Kemudian Ushul Sunnah gitu. Ini ma'ruf sekali, banyak ya para asatiz kita yang menyandarkan diri mereka kepada salafiyun ya. Seperti kitab Ushul Sunnah ini ya, Imam Ahmad. Ini banyak yang mensyarah kitabnya, yang mana Imam Ahmad ini wafat tahun 241 Hijriah. Kemudian juga buku Imam Ahmad juga, kitab Imam Ahmad yang judulnya Ar-Raddu 'ala Zanadiqati wal Jahmiyati. Ya. Ini juga buku yang dijadikan oleh para ulama referensi dalam akidah. Kemudian Kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, ini juga dijadikan referensi oleh para ulama kita, yang mana Imam Bukhari ini wafat tahun 200 ya 56 Hijriah, masih dikatakan ulama salaf gitu. Kemudian kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam ya Ismail Ibn Yahya Al-Muzani yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Dan beliau adalah muridnya ya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kitab ya Kitab Sunnah oleh Imam Abu Daud. Nah, ini Imam Abu Daud yang terkenal dengan Sunan Abi Daud ya, kitab sunannya. Beliau juga seorang ahli hadis, menyusun kitab dalam hadis gitu ya, dalam hadis ya, yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Kemudian kitab oleh Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang dikenal dengan Al-Imam Ad-Darimi ya, Sunan Ad-Darimi. Beliau juga punya kitab hadis namanya Sunan Ad-Darimi. Nah, beliau punya kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah yang wafat pada tahun 290 Hijriah, dan seterusnya daripada kitab-kitab ulama salaf gitu. Banyak sekali. Nah, dia mengatakan enggak, orang salafi itu katanya bukunya cuma buku Muhammad bin Wahab ya. Nah, ini ada kedustaan yang sangat jauh dari kebenaran, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka cobalah sekali-kali beliau simak kajian daripada para masyayikh ya, seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair ya. Beliau itu yang dibahasnya turas semua ya, kitab-kitab klasik semua. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, jadi beliau mengatakan bahwasanya ulama-ulama salafi ini ya kan, ini banyak yang mengkafirkan dan membid'ahkan, dan ini juga sebuah kekeliruan. Kita butuh mana buktinya. Namun ulama Asy'ari ternyata sebagiannya, kita nggak mengatakan seluruhnya ya, sebagiannya ada yang mengkafirkan juga ya, dan menukilkan sebuah perkataan yang tidak ada sanadnya, yang para ulama mengatakan itu perkataan yang bohong dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Seperti apa? Seperti perkataan salah seorang ulama Asy'ari dan juga seorang ulama Syafi'i ya. Ya, dia juga bermadzhab Syafi'i. Yang mana dalam kitab beliau yang judulnya adalah Al-Minhajul Qawimu Syarhul Muqaddimatil Hadramiyah. Ini dia adalah Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini punya kitab syarah daripada Matan Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang merupakan salah satu buku dalam fikih Syafi'iyah, buku untuk pemula gini ya. Ini ma'ruf ya, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah itu di Yaman itu, kalau belajar fikih Syafi'i ini termasuk buku untuk pemula gitu.
Jadi pada bukunya ini ya, dalam kitabnya Al-Minhaj Al-Qawim ya, Al-Minhajul Qawimu Syarhul Muqaddimah Al-Hadramiyah, dalam fasal ya, faslun ya fi salatil jamaati wa ahkamiha, tentang salat jamaah dan hukum-hukumnya. Nah, jadi dalam pasal ini beliau mengatakan ya, wa'lam katanya, dan ketahuilah annal Qurafiyya, bahwasanya Imam Al-Qurafi wa ghairaha, dan yang selainnya gitu, hakau telah menghikayatkan an Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i, wa Malikin wa Ahmad wa Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, yang semoga Allah meridhai mereka, apa yang dihikayatkan ya, yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurafi ini, al-qaula bi kufril qailina bil jihati wa tajsimi wa hum haqiqiyuna bidzalik. Perkataan ya, bahwasanya perkataan tentang bi kufril qailina, dengan kafirnya, dengan kufurnya orang yang mengatakan jihah. Jihah ini yang mereka maksud adalah ketika Ahlussunnah mengatakan Allah itu ala, ya ada sifat fauqiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali beliau mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan jihah, bahwasanya ini ada perkataan salaf ya. Banyak salaf yang menisbatkan sifat fauqiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Namun ulama Asy'ari ini mengatakan ya, menghikayatkan bahwasanya para ulama ya, imam mazhab itu mengkafirkan gitu. Wa tajsim ya, dan mengkafirkan mujassim ya. Jadi ketika dia ya, beliau ini saudara kita ini ya, mengatakan bahwasanya salafi itu, saya pastikan salafi itu memiliki akidah tajsim, berarti menurut ulama mereka kita kafir. Karena menurut ulama mereka sudah dihikayatkan perkataan pendapat daripada imam mazhab, bahwasanya kita yang mereka yakini bahwa, namun kita nggak meyakini gitu. Kita tidak menjisimkan Allah gitu. Ya. Kita tidak menetapkan sesuatu yang tidak Allah tetapkan. Di Al-Qur'an Allah tidak ada mengatakan jisim. Allah, kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan gitu. Allah menetapkan Allah punya tangan, wajah, itu saja. Tidak ada kita mengatakan Allah itu punya jisim. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi menurut ulama mereka, kita ini ya yang mereka sangka sebagai mujassimah adalah kafir. Jadi sekarang ya, berdasarkan bukti ini langsung dari kitab ulama mereka ya kan, sekarang siapakah sebenarnya yang suka mengkafirkan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kalau seandainya kita bongkar ya, maka waktunya nggak cukup ya untuk menjelaskan ini gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini adalah permintaan ya dari teman-teman kita di forum ya Dai Muda Ranah Minang, dan semoga ini bisa bermanfaat ya.